Tuan Kadi itu apa tuh, Bang? Jadi Kodi itu adalah It's really interesting because it have a lot of history. Saya anak kedua, jadi saya jatuhnya cicit. Untuk makam Tuan Kadi sendiri berada di kota. Rumah hinggap itu sebetulnya kan rumah mertua, milik mertua. Jadi mengangkat imam-imam Pekanbaru, mengangkat imam Tapung, mengangkat imam di Selat Panjang dan Bagai Siapi Api, itu dengan stempelnya sendiri. Ternyata, Pekanbaru menyimpan sejarah yang tidak hanya tercatat dalam buku saja, tetapi juga tersimpan di tempat-tempat yang masih berdiri hingga saat ini. Nah, sebelumnya kita sudah mengulik tentang monumen kereta api. Namun, kali ini berbeda. Seperti apakah sejarah yang tersimpan itu? Sampai Pekanbaru banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara? Penasaran? Ikuti langkah kami, mari kita ulik bersama Pekan Berpetualang. Sekarang saya sudah berada di salah satu lokasi cagar budaya yang ada di Kota Pekanbaru. Tempat ini bukan hanya menjadi objek wisata, tetapi juga berperan sebagai pusat kegiatan budaya Melayu yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. Dengan gaya arsitektur Melayunya yang sangat kental, jujur saja suasana ini membuat aku berhenti sejenak untuk mengambil momen dan mengabadikan tempat bersejarah ini. Minum kopi di waktu petang, bersama sahabat berbagi cerita. Mari kenali budaya kita sekarang, tempat nilai dan sejarah tersimpan nyata. Hai guys, kali ini kita sudah berada di kawasan Rumah Mertua Tuan Kadi atau Rumah Singgah Sultan Siak, yang tepatnya berada di tepian Sungai Siak. Nah, untuk informasi lebih lanjut, yuk kita ke dalam. Ikuti terus langkah kami. Jadi ini dikenal dengan Rumah Mertua Tuan Kadi ya, Bang. Nah, Tuan Kadi itu apa tuh, Bang? Jadi Kodi itu adalah gelar yang diberikan oleh Sultan Siak kepada seseorang yang ditunjuk sebagai penasihat hukum syariat Islam di Kerajaan Siak Sri Indrapura. Jadi, Tuan Kadi adalah gelar untuk seorang ahli hukum Islam pada masa Kerajaan Siak Sri Indrapura. Tugasnya mengurus perkara agama seperti pernikahan, warisan, dan memberi nasihat kepada Sultan. Rumah ini dikenal sebagai Rumah Singgah Sultan Siak atau rumah mertua dari Tuan Kadi Haji Zakaria, yang mana beliau adalah seorang tokoh penting agama di kerajaan. Dahulunya rumah ini sempat digunakan Sultan sebagai tempat beristirahat saat melakukan kunjungan kerajaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat diskusi tentang urusan pemerintahan dan keagamaan. Rumah ini menjadi bagian dari jejak sejarah yang mengingatkan kita pada peran besar Tuan Kadi dan kedekatannya dengan Sultan Siak. Kini, rumah ini telah bertransformasi menjadi destinasi wisata sejarah yang populer di Pekanbaru. Tak hanya itu, kawasan sekitarnya juga sering menjadi pusat kegiatan budaya seperti Festival Kreatif Budaya Melayu dan tradisi Petang Belimau. Baik, terima kasih banyak Bang Andre atas semua informasinya. Dan sekarang Gina kayaknya mau keliling-keliling dulu nih, Bang. Iya, boleh, silakan. Terima kasih Gina udah berkunjung ke Rumah Singgah Sultan Siak Rumah Tuan Kadi. Oke, terima kasih ya, Bang. Ya. Bang, itu kayaknya ada wisatawan yang sepertinya bukan orang Indonesia nih, Bang. Jadi Gina samperin dulu ya, Ya, Bang? boleh, silakan. Oke, makasih, Bang. Hi everyone. Hi. Sorry for disrupting. How are you guys doing right now? We're just talking like it. Okay. Is it okay if I ask you some questions? Yeah, of course. Okay. Saat saya hendak melanjutkan perjalanan menyusuri kawasan ini, perhatian saya tertuju pada sekelompok pengunjung di kejauhan. Dari penampilan dan cara mereka berinteraksi, sepertinya mereka bukan wisatawan lokal. Dan tentunya rasa penasaran pun muncul. Dan tanpa ragu, saya memutuskan untuk menghampiri serta menyapa mereka.
Why do you guys come here? Exactly. It's really interesting because it have a lot of history. history. Yeah, I see. Yeah. Any more things? It's historical. Historical. Yeah. And it's old. Very old. Very old. Yeah. Actually. That's why it's interesting that mostly the history. So you guys, what have you guys done? Taking pictures? Yeah, we've taken a lot of photos Yes. together. Yeah. That's a We took good lot of camera. photos. We take about lesser than 100. Okay. Menurut mereka, tempat ini kaya akan sejarah yang membuat mereka tertarik untuk datang ke sini. Wow. Okay, you guys can continue. Thank you so much for sharing. Oh, Nice to meet you yeah. guys. Thank you. Bye-bye. Thank you. Okay. Selanjutnya, saya mencoba untuk menikmati jajan tradisional yang berada tak jauh dari kawasan ini. Bu, Oke. iya, ini ada pisang panggang santannya ada, Bu? Ada, Yang coklat keju? ada, ready semua. Yang pisang panggang santan satu, Ya. coklat keju satu ya, Bu? Oke. Kawasan ini berubah menjadi salah satu spot favorit untuk menikmati sunset. Banyak pengunjung yang sengaja datang, sekedar duduk santai di tepi sungai, mengabadikan langit senja, atau menikmati jajanan tradisional yang berada di kawasan ini. Guys, ini pisang panggang santannya enak banget. Apalagi kita duduk di sini sambil lihat pemandangan di tepian Sungai Siak. Dan ini ada kejunya, pisang, ada rotinya juga, itu perfect deh pokoknya. Lanjut makan lagi. Oke guys, ini adalah hari kedua dan kami akan melanjutkan perjalanan kami menuju Istana Hinggap yang lokasinya tidak jauh dari sini. Nah, yuk ikut terus perjalanan kami. Oke guys, kami sudah berada di Istana Hinggap. Nah, yang kemarin kami kunjungi itu adalah rumah mertuanya Tuan Kadi, dan yang sekarang ini adalah rumahnya Tuan Kadi. Nah, yuk kita lihat ke dalam, ikuti terus langkah kami. Beberapa tahun terakhir di rumah mertua Tuan Kadi itu masyarakat mengatakan rumah Tuan Kadi, yang sebenarnya rumah Tuan Kadi ada di sini. Banyak yang mengira bahwa rumah yang berada di tepian Sungai Siak ini adalah rumah Tuan Kadi. Padahal sebenarnya rumah tersebut merupakan rumah mertua dari Tuan Kadi. Keberadaan rumah ini tidak terlepas dari sejarah panjang Kesultanan Siak. Mulai dari Sultan Syarif Hashim hingga Sultan Syarif Qasim II sering menginap di rumah ini. Bahkan ada bilik khusus untuk Sultan beristirahat, sehingga rumah ini lebih dikenal dengan Istana Hinggap. Dari segi arsitektur, bangunan ini memiliki gaya Eropa yang khas dengan struktur yang tinggi, sejuk, serta dinding yang dipenuhi jendela-jendela besar. Di dalamnya masih tersimpan berbagai peninggalan asli seperti foto, lampu, radio, meja, lemari, hingga kursi yang menjadi saksi perjalanan waktu. Namun sayangnya, hingga saat ini status Istana Hinggap masih merupakan milik pribadi dan tetap dihuni oleh pihak ahli waris, sehingga belum sepenuhnya terbuka untuk publik. Anak satu ini ya Haji Yahya. Yahya punya anak 12, termasuk ibu saya. Ini ibu saya sudah meninggal. Ibu saya anak kedua. Jadi saya jatuhnya cicit dari Haji Zakaria. Harapan kita keluarga mungkin rumah ini diambil alih oleh Pemda, baik Pemda pemerintahan provinsi, baik kota, ataupun mungkin Pemkab Siaknya juga, karena ada keterkaitan sejarah. Mungkin rumah ini bisa dijadikan cagar budaya atau agenda
wisata. Dan untuk makam Tuan Kadi sendiri berada di Kota Siak, yaitu di perkuburan makam Kota Tinggi, tidak jauh dari istana. Oh, berarti bukan di Pekanbaru ya, Pak? Bukan. Baik guys, perjalanan kita tidak hanya sampai di sini. Kita akan melanjutkan untuk pergi ke Istana Siak untuk melihat makam Tuan Kadi. Ikuti terus langkah kami, tetap di Pekan Berpetualang. Guys, sekarang kita dalam perjalanan menuju Siak, dari Pekanbaru ke Siak. Dan ketika di sana kita akan berziarah ke makam Tuan Kadi. Dari Pekanbaru ke Siak itu menempuh sekitar 2,5 jam. Dan semoga perjalanan kami lancar ya guys. Alhamdulillah guys, kami sudah sampai di Kabupaten Siak dan sekarang saya berdiri di depan Istana Siak. Selanjutnya kami akan melanjutkan perjalanan menuju makam Sultan dan setelah itu akan pergi ke makam Tuan Kadi atau Haji Zakaria. Nah, tetap ikuti terus perjalanan kami. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, saya Gina Pak dari Pekan Berpetualang. Di Iya. sini dengan Bapak siapa? Johan, Pak Johan ya Iya. Pak. Sebagai petugas makam pahlawan nasional. tugas makam ini ya Pak. Iya. Nah, boleh nggak Pak Bapak ceritakan sedikit masa kepemimpinan almarhum Sultan Syarif Kasim Bapak? Iya. Jadi Sultan kita ini lahir 1 Desember 1893 di Siak. Umur 11 tahun, pada tahun 1904 dia sekolah ke Batavia, Jakarta saat ini. Selanjutnya umur 22 tahun, pada 3 Maret 1915 diangkat menjadi Sultan. Sultan berserta permaisuri ada mendirikan madrasah, bangunannya masih ada dekat istana. Kenapa Sultan mendirikan madrasah? Karena sekolah zaman itu yang buat Belanda, untuk kepentingan Belanda dan jauh dari syariat Islam. Oh, Sultan kita ini adalah Sultan pertama yang menyatakan diri bergabung dengan Indonesia. Bergabung dan menyerahkan harta kekayaannya, duit cash 13 juta gulden, mahkota kerajaan teri emas dan permata, juga pedang kerajaan, 12 wilayah kekuasaannya dari Kalimantan Barat sampai Aceh, semuanya diserahkan kepada negara. Nama Sultan diabadikan menjadi nama bandara di Pekanbaru dan universitas di Pekanbaru. Khusus mengenai bandara, itu tanah Sultan, lagi-lagi dihibahkan untuk negara. Dan Sultan inilah yang meresmikan bandara itu pada tahun 1937, masih Simpang 3 namanya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas semua informasi yang telah Bapak berikan. Iya. Kami izin pamit ya Pak, mau Iya. melanjutkan perjalanan ke makam Tuan Kadi yang berada di sekitaran Istana Siak. Ya, terima kasih atas Terima kasih kunjungannya. banyak ya Pak. Ya. Oke guys, sekarang kita sudah berada di Cagar Budaya Makam Koto Tinggi, yang dimana ini adalah tempat makam almarhum Tuan Kadi Haji Zakaria. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikuti terus. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya Gina dari Pekan Berpetualang. Nah, saya mendapat informasi bahwa di sini ada tempat makam almarhum Haji Zakaria atau lebih kenal dengan Tuan Kadi. Apakah itu benar, Bapak? Benar sekali. Nah, untuk kondisinya bisa kita Silakan, lihat. yuk. Oke. Nah, ini makam almarhum Haji Zakaria bin Abdul Muthalib, Kadi Kerajaan Siak di masa Sultan Syarif Kasim. Nah, beliau
yang punya rumah di yang sering disebut orang rumah singgah Sultan Siak. Nah, kemudian dia juga pemilik rumah kayu yang di bawah yang disebut orang rumah Tuan Kadi. Nah, kalau boleh tahu ini apa nih Pak? Ya, ini inskripsi yang dibuat yang mengatakan kemangkatannya. Kalau kita lihat, telah berpulang ke rahmat Allah. Oh, ini Haji bahasa Zakaria Arab bin Melayu Abdul ya, Pak? Muthalib, ya kan? Karena ini sudah ada yang hilang ya, rontok, Pak? yang hilang. Ini tampak belakang berarti ya Pak? Ya, tempat belakang. Sementara makamnya sendiri ini nisannya ini kalau biasa arkeolog Belanda menyebut batu Singapura nih, terbuat dari bahan batu granit. Yang sering dulu dipasarkan di Singapura. Jadi arkeolog Belanda menyebut ini batu Singapura. Jenisnya nggak ada petak, di atasnya ada kerucut. Nah, kemarin nih Pak sama tadi kami sudah berkunjung ke rumah mertuanya Tuan Kadi dan ke Istana Siaknya nih Pak. Nah, boleh Bapak ceritakan sedikit mengenai rumah hinggap dan rumah mertuanya Tuan Kadi itu Pak? Ya, rumah hinggap itu sebetulnya kan rumah mertua, milik mertua dari Haji Zakaria, itu Nurdin Putih. Nurdin Putih ya Pak. Nah, kalau rumah hinggap mungkin disebut rumah hinggap, memang ada sebuah surat dari Sultan yang tujuannya kepada Al-Haji Zakaria atau Nurdin Putih. Berarti tujuan surat itu dua. Inti surat itu menyewa rumah yang di bukit. Oh, yang di atas bukit, yang di bukit. Itu ya Pak. Nah, mungkin karena Sultan pernah ingin menyewa rumah itu, maka disebutlah rumah singgah. Tapi Sultan Siak sendiri saat itu punya banyak rumah, punya banyak tanah di Pekanbaru. Oh, di sekitar itu banyak rumah mungkin ya, Pak? dikontrak orang, sedang disewa orang, dikontrak orang, mengusir segan. Jadi dilihat rumah bagus Nurdin gitu, Putih, Pak. Haji Zakaria bagus. Nah, kebetulan kan Haji Zakaria tinggalnya kan di Siak pada masa itu, sedang bertugas. Waktu surat itu dilayangkan Sultan. Oke. Iya Pak, berbicara tentang Tuan Kadi Pak, sebenarnya apa itu Tuan Kadi Pak? Tuan Kadi ini dalam kitab Undang-Undang Kerajaan Siak, yaitu bab Al-Qawaid, itu disebutkan tugas-tugas dan kuasa Kadi itu dalam bab yang ke-10. Itu ada 13 pasal tugasnya. Masih menikahkan orang, menjadi imam sholat masjid, mengangkat imam-imam di wilayah-wilayah lain seperti di Pekanbaru. Nah, Tuan Kadi Kerajaan Siak ini sama fungsinya dengan Menteri Agama. Menteri Agama di masa sekarang. Dia punya stempel sendiri. Jadi mengangkat imam-imam Pekanbaru, mengangkat imam Tapung, mengangkat imam di Selat Panjang dan Banggai Siapi, itu dengan stempelnya sendiri. Oh, berarti itu perannya tadi ya Pak? Ya, perannya Tuan Kadi Haji Zakaria Pak? Ya, Haji Zakaria. Di masa Kesultanan Siak? Di masa Kesultanan Siak. Dan itu dituangkan dalam kitab Undang-Undang Kerajaan. Berarti dibukukan ya Pak? Tugas Kadi. Oh, tugas Kadi. Itu yang harus dijalankan oleh almarhum Haji Zakaria. Kalau boleh tahu ya, Haji Zakaria ini Tuan Kadi yang keberapa nih Pak? Atau ini? Belum dapat informasi kita. Belum dapat informasi. Tapi dari setelah kemangkatan Haji Zakaria, baru ditunjuklah Haji Abdul Wahid tahun 40. Berarti dia meninggal sekitar sebelum tahun 40 gitu. Oke Pak. Oke, ini posisinya tepat di bawah pohon apa nih Pak? Ya, pohon jawi-jawi kalau orang ini, kayu ara, kalau orang bilang kayu aro, kalau orang Melayu bilang kan. Kalau orang Jawa bilang kotoringin, pohon beringin. Pohon beringin. Besar ya Pak? Ya, makam ini terdapat di komplek Raja-Raja nih, komplek makam Koto Tinggi. Lokasinya di Koto Tinggi ya Pak? Iya, Koto Tinggi ini komplek makam Raja-Raja. Oke lah Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Kita boleh lanjut ke depan Bapak? Boleh. Makam Tuan Kadi Haji Zakaria berada di Komplek Koto Tinggi, Kabupaten Siak. Dan ini bukan hal yang biasa, sebab Koto Tinggi bukan tempat pemakaman umum, melainkan khusus untuk Sultan dan keluarga inti kerajaan. Oleh karena itu, dimakamkannya Tuan Kadi Haji Zakaria di lokasi ini menjadi penanda kehormatan dan kedudukan tinggi yang beliau miliki pada masanya.
Banyak cerita yang telah didapat dalam petualangan ini. Semoga sejarah ini menjadi pengingat bahwa ilmu dan amanah adalah warisan yang paling berharga untuk generasi seterusnya. Tetap bersama kami di Pekan Berpetualang. Ikuti kami terus di petualangan selanjutnya.